Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara saya melatih gelandang perebut bola. Oke guys, beberapa hari yang lalu saya sudah membahas bagaimana cara saya melatih back sayap kanan dan hasilnya lumayan bagus. Total saat ini dia sudah mengemas 6 assist dan 1 kali menjadi man of the match dari 6 kali pertandingan di liga. Tentu performanya sangat membantu rekan setimnya saat ini guys. Oke, karena banyak banget teman-teman yang request gimana cara melatih gelandang perebut bola dan kebetulan saya juga belum pernah membahasnya. Jadi hari ini saya akan membahas bagaimana cara melatih gelandang perebut bola versi saya sendiri, karena saya tahu setiap orang pasti punya pendapat berbeda bagaimana mereka melatih pemainnya, dan saya menghargai setiap perbedaan dengan teman-teman semua. Oh iya, beberapa minggu ini saya sudah berusaha mencari pemain muda yang usianya 20 tahun ke bawah dengan gaya main gelandang perebut bola. Ternyata sangat sulit sekali mencari pemain muda bertalenta yang memiliki gaya main gelandang perebut bola, sama halnya seperti di dunia nyata. Terpaksa akhirnya saya membeli pemain yang sudah dewasa, itu pun saya harus menunggu sangat lama dan bersaing dengan manajer lain untuk mendapatkannya. Oke, ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu, usianya 24 tahun, tapi saya sarankan buat teman-teman yang akan melatih pemain secara individu untuk pertama kalinya, usahakan pemain yang akan kamu latih usianya 20 tahun ke bawah. Kualitasnya bintang 3 atau maksimal bintang 4 dengan harga jual setara dengan pemain bintang 5 lebih. Soalnya pemain yang masih muda biasanya lebih cepat berkembang daripada pemain yang sudah tua. Dan dengan melatih pemain muda kita bisa menghemat booster kondisi, sedangkan pemain yang sudah dewasa atau tua biasanya akan lebih banyak menghabiskan booster kondisi. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, buat teman-teman yang komentar di channel saya, khususnya para sultan yang bertanya, "Bang, di mana sih beli token yang murah tapi amanah?" Oke, kebetulan banget guys, buat para sultan yang mau beli token murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sini tuh kamu bisa membeli token dengan harga yang lebih murah, dan kebetulan banget guys, lagi ada banyak promo menarik. Jadi untuk para manajer sultan, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Linknya ada di deskripsi video ini ya guys. Gelandang perebut bola umumnya adalah gelandang yang mahir mencuri bola dan menekel. Dia menghadang, merebut bola, lalu memberikannya kepada playmaker. Pemain yang berperan sebagai gelandang perebut bola di dunia nyata terbilang cukup langka. Hanya ada beberapa nama pemain yang sukses mengemban tugas itu, yaitu N'Golo Kante, Chelsea, dan Casemiro, Real Madrid. Oke guys, sekarang mari kita masuk ke menu latihan. Kemudian pilih pemain yang akan kamu latih secara individu. Pertama, jika pemain yang akan kamu latih belum memiliki keahlian khusus, kamu bisa melatihnya terlebih dahulu sebelum kamu melatih atributnya. Tujuannya agar latihan keahlian khusus bisa berjalan lebih cepat dibandingkan jika kualitas atribut dan mutunya sudah lebih besar. Oke, saya akan melatih keahlian khusus dinding pertahanan untuk gelandang perebut bola. Setelah kamu memilih keahlian khusus untuk dilatih, kamu tidak bisa menghapusnya. Kamu hanya bisa menjeda latihan itu untuk sementara. Dan untuk melatih keahlian khusus, kamu bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit, seperti drill latihan serangan balik cepat. Untuk melatih keahlian khusus, minimal kamu harus memiliki kurang lebih 60 booster kondisi. Setelah drill latihan terpilih, kemudian lakukan latihan ini berulang kali sampai proses latihan keahlian khusus selesai. Oke, setelah melakukan sesi latihan yang melelahkan, sekarang pemain ini sudah memiliki satu keahlian khusus dinding pertahanan. Setelah ini kita bisa fokus melatih keterampilan si pemain. Oke, karena gelandang perebut bola memiliki kemampuan menekel yang sangat baik, jadi kita akan fokus pada atribut tackle terlebih dahulu. Oke, pada sesi latihan yang pertama saya akan menggunakan drill latihan penyelesaian 1 on 1. Kondisi pemain akan berkurang 9% per sesi. Lakukan latihan ini berulang kali sampai atribut tackle-nya meningkat.
Sesi latihan individu memang sangat melelahkan, jadi kita harus selalu memulihkan kondisi pemain yang sedang kita latih agar kembali bugar. Oke, sesi latihan pertama membuat atribut tackle-nya meningkat di angka 90%. Selanjutnya pada sesi latihan yang kedua, kita akan melatih atribut agresivitas menggunakan drill latihan Karoika bertangga. Sesi latihan kedua berjalan baik. Sekarang atribut agresivitas sudah meningkat di angka 92%. Selanjutnya, pada sesi latihan yang ketiga, kita akan melatih atribut umpan, kreativitas, sundulan, dan penempatan posisi menggunakan drill latihan gunakan kepalamu. Oke, sesi latihan yang ketiga membuat atribut penempatan posisi meningkat di angka 90%. Sekarang kita bisa lanjut lagi pada sesi latihan yang keempat. Pada sesi latihan yang keempat, kita akan melatih atribut kebugaran, agresivitas, umpan, tackle, dan penempatan posisi menggunakan drill latihan kucing-kucingan. Oke, sesi latihan keempat sudah selesai dan sekarang atribut tackle, penempatan posisi, dan agresivitas sudah meningkat di angka 100%. Pada sesi latihan yang kelima, kita akan melatih atribut tackle, agresivitas, penempatan posisi, penjagaan, dan keberanian menggunakan drill latihan pressing. Oke, sekarang kualitas mutunya sudah meningkat dari bintang 4 menjadi bintang 5 atau setara dengan kualitas mutu 80%. Sesi latihan kelima membuat atribut tackle, penempatan posisi, dan agresivitas kembali meningkat menjadi 120%. Dan pada sesi latihan yang keenam, kita akan melatih atribut kreativitas dan umpan menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Setelah sesi latihan ke-6 selesai, sekarang atribut umpan sudah mulai meningkat di angka 102% dan kreativitas meningkat di angka 80%. Dan selanjutnya pada sesi latihan yang ke-7, kita akan melatih atribut kebugaran dan kekuatannya menggunakan drill latihan kebugaran. Setelah melakukan sesi latihan yang melelahkan, jangan lupa untuk melihat perkembangan gaya mainnya dan kamu bisa mulai meningkatkan levelnya. Dan sekarang efek gaya mainnya sudah 3 kali lebih bagus. Setelah ini kita akan kembali melatih atributnya lagi. Setelah sesi latihan ke-7 selesai, sekarang atribut kebugaran dan kekuatan sudah mulai meningkat di angka 100%. Oke, sekarang pada sesi latihan yang ke-8 kita bisa kembali menggunakan drill latihan pressing untuk melatih atribut tackle, penempatan posisi, penjagaan, keberanian, dan agresivitasnya. Sesi latihan yang ke-8 membuat atribut tackle, penempatan posisi, dan agresivitas kembali meningkat di angka 130%. Sekarang kita bisa lanjut ke sesi latihan yang ke-9 untuk melatih atribut kreativitas, umpan, penempatan posisi, dan sundulan menggunakan drill latihan gunakan kepalamu. Oke, sesi latihan yang ke-9 berjalan cukup baik. Atribut yang kita butuhkan sudah terlihat meningkat. Sekarang kita lanjut pada sesi latihan yang ke-10. Jadi pada sesi latihan yang ke-10 kita akan melatih atribut kekuatan, tackle, penjagaan, dan keberanian menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Tingkatkan atribut secara perlahan untuk menghindari atribut lain lebih tinggi dari atribut kunci. Dan pada sesi latihan yang ke-11 kita bisa kembali menggunakan drill latihan Karoika bertangga. Oke, pada sesi latihan yang ke-11 membuat atribut agresivitas meningkat di angka 141%. Pada sesi latihan yang ke-12 kita bisa melatih atribut umpannya lagi menggunakan drill latihan oper lari tembak. Oke guys, tidak terasa sekarang kualitas pemain ini sudah kembali meningkat di angka 100% atau setara bintang 6. Atribut umpannya juga sudah meningkat di angka 120%. Oke, jika teman-teman memiliki banyak poster kondisi, kamu bisa mengulangi drill latihannya seperti tadi. Tingkatkan selain atribut kuncinya secara perlahan saja, yaitu 10 hingga 20%. Setelah itu ganti dengan atribut lainnya.
Tujuannya untuk menghindari atribut gelap agar tidak meningkat terlalu besar. Dan kamu juga bisa menentukan berapa persen tiap atribut penting yang sedang kamu latih. Oke, seperti yang saya bahas di awal bahwa melatih pemain yang sudah dewasa atau sudah tua akan lebih banyak menghabiskan booster kondisi. Beda halnya dengan melatih pemain muda bertalenta yang bisa berkembang lebih cepat daripada pemain yang sudah tua. Itu kenapa saya selalu merekomendasikan teman-teman agar melatih pemain muda. Selain cepat berkembangnya, pemain muda bisa bertahan sangat lama untuk tim kita. Oke, dan sekarang gelandang perebut bola yang saya latih secara individu sudah meningkat kualitas mutunya. Tapi sayang perkembangannya tidak secepat pemain muda. Kualitasnya hanya sampai bintang 6 saja. Dan untuk atribut kuncinya sendiri yaitu tackle, agresivitas, dan penempatan posisi. Didukung oleh atribut umpan dan penjagaan. Oke, dan saya rasa jika teman-teman memiliki booster kondisi lebih banyak, hasilnya akan lebih bagus. Apalagi jika teman-teman melatih pemain muda bertalenta. Saya rasa pemain yang akan kamu latih secara individu akan membawa tim kamu juara. Oke, setelah dia bermain 10 pertandingan, performanya menurut saya lumayan bagus. Dan dia membantu tim saya mendapatkan hasil yang memuaskan sejauh ini. Gimana menurut teman-teman? Kira-kira sama nggak cara melatihnya dengan teman-teman semua? Jika beda, coba share pengalaman teman-teman di kolom komentar video ini. Barangkali bisa bermanfaat buat saya dan teman-teman yang kebetulan membacanya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.